Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, ini kan udah tanggal kemarin sih harusnya, tapi kan libur. Jadi hari ini udah disiapin catatannya. Sok yang belum siapin dulu. Open cam guys. Gak apa-apa. Oh itu, marilah. Udah ya, kita mulai. Wah, Teoca itu ada siapa? Hari ini aku membahas tentang body perception. Body perception ini membantu kita mempelajari lawan bicara secara jelas. Nah, ini penting agar kita dapat memasukkan pesan kita ke dalam pikiran orang tersebut secara jelas dan tidak menyasar. Nah, di body perception ini itu ada yang pertama true lies, kebohongan sejati. Banyak orang mengatakan bahwa mata itu tidak bisa bohong. Jadi kita bisa melihat orang tersebut bohong atau tidaknya itu dilihat dari arah arah matanya ketika sedang berbicara. Pada dasarnya daya ingat manusia dibagi menjadi 3 sudut pandang utama. Yang pertama itu ada penglihatan atau visual. Ini ada S. Penglihatan atau visual. Daya ingat jenis penglihatan ini secara khusus mengingat atau merekam hal-hal yang mengarah pada daya tarik mata saja. Contohnya, ketika Anda mengingat kue ulang tahun pada saat berusia 17 tahun. Yang kedua, itu ada pendengaran. Secara khusus merekam hal-hal yang pernah didengar. Contohnya itu nomor telepon atau alamat yang pernah ia terima. Yang ketiga, itu ada peraba atau perasa. Secara khusus, merekam hal-hal yang berhubungan dengan indera peraba seperti rasa atau perasaan. Contohnya, Anda ingat betapa dinginnya dulu ketika berlibur ke luar negeri saat musim salju. Atau bagaimana rasanya ketika Anda dulu menikmati makanan yang rasanya begitu asam. Ketiga hal tersebut direkam di dalam otak manusia pada lokasi yang berbeda-beda. Seperti yang disebutkan, ingatan manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Ketika sudut pandang tersebut, baik penglihatan, pendengaran, maupun peraba atau perasa memiliki konteks yang berbeda-beda pada otak manusia. Hal tersebut mempengaruhi arah pandang mata pada manusia. Yang pertama, itu penglihatan arah pandang mata ke kiri atas. Jadi ketika kita atau lawan bicara kita sedang mengingat-ingat sesuatu yang daya ingatnya merupakan penglihatan, maka arah pandangnya itu mata ke kiri atas. Yang kedua, pendengaran. Arah pandang mata kiri tengah. Jadi arah pandangnya itu ke kiri tengah-tengah. Nah, berarti dia sedang mengingat-ingat sesuatu yang pernah dia dengar. Yang ketiga, itu ada peraba atau perasa, arah pandang mata ke kanan bawah. Ketika seseorang arah pandang matanya ke kanan bawah, berarti dia sedang mengingat-ingat sesuatu yang pernah dia rasakan, yang pernah dia pegang, terus dia ingat suasananya. Nah, itu berarti maksudnya keingatan peraba atau perasa. Itu berarti bila Anda sedang mengingat-ingat sesuatu, arah pandang mata Anda akan bergantung pada hal yang Anda pikirkan.
Nah, terus lalu pertanyaannya adalah mengapa kita harus membahas ini? Karena ternyata ada hal yang sangat menarik di balik semua ini. Hal itu adalah fakta di mana imajinasi juga dibagi menjadi 3 sudut pandang utama. Yang pertama, penglihatan. Wilayah di mana Anda dapat membayangkan sesuatu yang berhubungan dengan penglihatan. Contohnya, membayangkan bagaimana rupa Anda bila Anda berkepala botak dan berkumis. Atau membayangkan bagaimana rupa seekor bebek yang mempunyai 4 kaki. Yang kedua, pendengaran. Wilayah imajinasi yang berkaitan dengan media pendengaran dengan konteks penglihatan kanan tengah. Contoh, membayangkan suara gajah yang sedang marah atau bagaimana merdunya suara penyanyi favorit Anda. Ketiga, peraba atau perasa. Wilayah imajinasi yang berkaitan dengan indera peraba atau perasa dengan konteks kiri bawah. Contoh, membayangkan bagaimana rasanya bermain hujan atau rasanya menikmati rujak yang sangat pedas. Untuk yang penglihatan ini konteksnya itu penglihatan kanan atas. Penglihatannya itu arah kanan atas. Nah, terus dengan kata lain, apabila manusia sedang memikirkan sesuatu dan dia harus berimajinasi, maka matanya akan mengarah ke konteks yang berkaitan dengan jenis memori tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kapan seseorang sedang berusaha mengingat-ingat atau dia sedang berimajinasi. Dan kita dapat membedakan lewat arah pandang mereka. Jadi kita bisa tahu ketika kita tanya, dia itu jawabnya mengingat-ingat atau berimajinasi, atau berhayal atau berhalusinasi. Tergantung konteks pertanyaannya. Kalau konteks pertanyaannya itu gini misalnya, kamu habis dari mana kemarin? Nah, otomatis yang dilakukan adalah mengingat kejadian hari kemarin. Pandangannya itu harus ke kiri atas, kiri tengah, sama kanan bawah, karena kan mengingat-ingat. Tapi kalau misalkan dia kebalik malah ke kanan atas, berarti dia sedang mencari-cari rangkaian kata gimana caranya berbohong. Dia akan berimajinasi supaya tidak dimarahin misalnya, karena dia niatnya kan ngebohong. Tuh. Terus yang kedua, ini maaf ya, tipe. Yang kedua itu ada fingering. Masih satu lagi. Yang kedua itu ada fingering atau gerak jemari. Nah, terkadang lawan bicara kita secara tidak sadar memain-mainkan jemari tangannya. Dan hal ini menurut ilmu raja tangan mempunyai rangkaian arti tertentu. Yang pertama, ibu jari atau jempol. Berarti orang tersebut sedang mengkhawatirkan sesuatu, merasa tidak nyaman dengan keadaan sekitar. Jari telunjuk, berarti orang tersebut sedang takut akan sesuatu hal, yaitu ketakutan mendalam. Jari tengah menunjukkan rasa marah yang dipendam oleh orang tersebut. Jari manis menunjukkan emosi yang sangat mendalam, seperti rasa sayang, rindu, cinta, sedih, dan sebagainya. Jari kelingking menunjukkan adanya stres yang berlebihan dan terpendam, seperti kekurangan waktu. Itu. Uniknya, selain mengetahui situasi orang yang sedang berhadapan dengan kita, pengetahuan ini berlaku dua arah. Artinya, apabila Anda sedang merasakan gangguan-gangguan seperti yang udah disebutin tadi, entah itu emosi stres, dan hal lainnya, dalam sekejap Anda dapat menguranginya dengan memainkan jari tangan yang bersangkutan. Ketiga, smile atau senyum. Pada saat Anda berhadapan muka dengan lawan bicara Anda, berbicaralah dan perhatikan wajahnya, kemudian perhatikan mulutnya. Bila gigi bagian atas lebih terlihat daripada bagian bawah, berarti orang tersebut mempunyai sikap rendah hati, suka membantu, dan memberi. Namun, ia adalah orang yang sangat sulit menerima sesuatu dari orang lain. Sebaliknya, yang terlihat adalah gigi bawah, berarti orang tersebut cenderung lebih suka menerima dari orang lain, suka mencari informasi atau pengetahuan baru, dan memiliki rasa bangga terhadap apa yang telah ia capai atas hasil kerja kerasnya.
Memang tampak jelas bahwa hal ini bukan sebuah ilmu pasti, tapi hal ini sangatlah akurat dalam pembuktian sehari-hari. Yang terakhir, itu ada hand move atau gerak tangan. Gerak tangan Anda pun dapat dimanfaatkan dalam pembicaraan atau dalam memasukkan pemikiran Anda pada orang lain. Dalam ilmu hipnotis, hal ini sangat sering dilakukan dan digunakan ketika tangan digerakkan mengayun di hadapan orang yang bersangkutan dari arah atas ke bawah, dari arah matanya lalu turun ke bawah, maka secara bawah sadar gerakan ini akan membuat orang tersebut merasa rileks dan nyaman. Dia akan dapat menerima kata-kata atau masukan secara lebih jelas. Jadi kayak gini, rileks gitu. Terus, sementara itu, ayunan tangan dari bawah ke atas di hadapan seseorang akan membuatnya bergairah atau kembali ke kesegaran, bawah sadar baru. Hal ini berguna jika kita hendak menceritakan sesuatu yang menghabiskan cukup banyak waktu. Cobalah sebentar Anda mengayunkan tangan di depan orang itu dari bawah ke atas dan rasakan perbedaannya. Masih ada berbagai hal lain sehubungan dengan gerak tubuh orang yang dapat Anda perhatikan. Misalnya, gerakan tangan menyentuh dagu, itu berarti orang tersebut setuju dan percaya pada apa yang Anda katakan. Sebaliknya, gerakan tangan menyentuh hidung, itu menyiratkan rasa ragu terhadap apa yang Anda katakan. Gitu. Nah, gunakan pengetahuan yang disediakan di sini sebagai sebuah bahan pemikiran, bukan sebuah keharusan. Gitu, guys. Siapa ini? Bentar. Ih, kumaha itu? Kayak dia. Ayo, belum gitu. Tapi udah deh. Gimana? Udah. Gitu, guys. Jadi, aduh. Jadi yang gerakan tangan gerakan tangan dari bawah ke atas mah kayak misalkan gini gitu ya. Kan membangkitkan semangat gitu. Semangat gitu. Dari bawah ke atas semangat nah gitu. Gitu kalau misalkan dari atas ke bawah mah kayak misalkan rileks, tenang gitu. Nah, nanti aku bisa pakai ke Teh Nurma, tenang, Teh Nurma, tenang. Tapi kan Teh Nurma suka pemancing, jadi tenang. Gitu. Kalau enggak Teh Nurma bisa ke aku gitu, tenang juga gitu. Gitu. Oh. Gitu guys. Ada yang mau ditanyain? Tadi akunya habis meeting sama Bapak, sekarang kayaknya belum bisa ikut Zoom dulu, soalnya mau transferin gaji dulu, makasih. Ya, Oke. ya, Oh iya benar. ya, Ya, oke. ya, Apa ya. sih? Apa? Nih si Bapak mau nanya. Teteh meren. Nah, katanya kalau yang menggerakkan hidung kalau pas ngobrol kan tidak 100% akurat ya. Semisalnya teh pas ngobrol teh kebetulan si hidungnya teh gatal nih garuk. Nah itu satu. Berarti kita harus ngelihat dari yang lainnya kan gitu. Maksudnya dari visual, fingering gitu. Ya gitu kan maksudnya. Ya. Oh, jadi itu salah satunya. Sama yang nomor 2, itu teh fingeringnya teh kayak gimana? Maksudnya gerakan jemari teh seperti apa? Kalau misalkan gini, misalnya teh orangnya teh lagi mengkhawatirkan sesuatu, terus tapi dia teh sambil takut, apakah seperti ini? Jempol sama telunjuk jadi kita. Gitu teh. Ya kan semisal itu kergugup jadi kayak alah kumaha gitu semisal ya mah. Gini. Jadi cukup satu ini. Nah, cukup gini teh.
Gitu kan kadang biasa gitu, aku juga kadang suka kayak gini gitu kalau misalkan lagi salah satu merasakan itu teh gitu. Iya, ini mah Suka semisal dua gitu. Semisal dua, dia teh takut sama khawatir jadi kieu. Ya, rasa kumaha tuh. Bisa. Berarti kalau marah kieu kita. Kumaha pada bidanya eta jadi tengah. Kumaha kieu. gini loh, gini. Oh ginian. Oh, eta teh naon. Atau gini mah Amun jari waris kumaha kieu. kieu. Oh, Sama aja. oh di kegaro. Dimainin gitu. Dimainin gitu loh. Oke, kian harusnya eta. Itu dari kelingking cenah kieu. Gitu. Pokoknya mah. Oke. Sudah seperti itu Bang. Ya, baik. Ada lagi kawan? Ada lagi. Aduh. Ini iya ada Davanto. Stiker ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Tanjul. Iya, sama-sama. Dadah. Selamat beraktivitas Panjul, kembali. dadah. Kita kembali di bulan nih, tanggal 15. Terima kasih Panjul. Ya, 15 Pak sampai Mario tegas, guys. ya. Ya. Hah? Berarti tanggal 15. Petruk apa Petrik?